dan sekarang kita akan masuk dan berkeliling. Bye-bye. Pada video vlog kali ini, yuk mari kita sama-sama belajar mengenai periodisasi Bank Indonesia. Periode 1 menuju negara modern tahun 1953 sampai 1959. Pada tahun 1953, inilah pengedaran uang kertas Bank Indonesia untuk pertama kalinya, sebelum Bank Indonesia berdiri pada 1 Juli 1953. Clearing antar bank dilaksanakan oleh D. Javascha Bank atau DJB. Saat itu peserta clearing dibedakan antara bank clearing peserta langsung dan subclearan peserta tidak langsung. Pada 1958, hampir separuh pengeluaran pemerintah dipakai memulihkan keamanan dalam negeri. Pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengambil uang muka dari Bank Indonesia yang menyiasatinya dengan mencetak uang. Jumlah uang beredar pun bertambah sementara pasokan barang langka. Kelebihan pasokan uang ini membuat inflasi melonjak tinggi. Periode 2, pembangunan sikap kebangsaan tahun 1959 sampai 1966. Dalam periode ini pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia menjalankan politik konfrontasi yang berakibatkan perekonomian morat-marit sehingga terjadi hiperinflasi. Pada 1963 adanya pengumuman deklarasi ekonomi dalam sistem ekonomi terpimpin. Lalu pada tahun 1965 terjadi pemberlakuan uang rupiah baru, rupiah 1000 lama. Pada periode ini perjanjian clearing diganti, resminya hanya ada 2 peserta yaitu Bank Tunggal BNI beserta unit-unitnya dan Bank Dagang Negara. Periode ketiga, ekonomi sebagai haluan negara tahun 1966 sampai 1983. Pada 1966 adanya pendiri Badan Urusan Logistik untuk stabilisasi harga pangan. Pada 1978, KNOP 15 mengubah sistem nilai tukar dari tetap ke mengambang terkendali dengan mengevaluasi rupiah dari 415,00 menjadi 625,00 per USD 1,00 serta adanya proyek pengembangan penguasaan kecil Bank Indonesia diluncurkan. Pada 1981, lembaga clearing ditiadakan. Peserta clearing tidak langsung hanya dapat diproses melalui kantor lainnya dari bank yang sama. Sistem clearing yang digunakan adalah clearing manual. Periode keempat, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara tahun 1977 sampai 1983. Pada 1985, adanya pajak pertambahan nilai diperkenalkan dan pada 1992, pendirian Bank Syariah pertama. Pada Januari 1985, pembayaran untuk jual beli surat berharga pasar uang dapat dilakukan melalui clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Namun, agar tidak merugikan nasabah, tanggal valuta transaksi sama dengan tanggal warkat setoran dikliringkan. Pada Mei 1988, clearing lokal di kota-kota besar diotomasikan. Sistem otomasi clearing ini diterapkan secara penuh di Jakarta pada Juni 1990. Perekonomian Indonesia mulai menghadapi tantangan berat pada tahun 1980-an. Pada 1988, deregulasi di bidang perbankan kembali diluncurkan dengan memperbolehkan bank untuk memperluas jaringan dan operasinya sehingga jumlah bank dan jasa perbankan tumbuh pesat. Pada pertengahan 1990-an, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Dana asing dalam jumlah besar masuk dalam bentuk investasi dan pinjaman kepada sektor swasta. Sayangnya, dana ini tak ditangani Deregan dengan baik. Ketika krisis datang pada pertengahan 1997, investor dan kreditor asing beramai-ramai menarik uang mereka. Tingginya permintaan dolar untuk membayar dana asing ini dengan sangat cepat memerosotkan nilai tukar rupiah. Mantra pertumbuhan ekonomi yang semula diunggul-unggulkan buyar dalam sekejap. Periode kelima, krisis segala lini 1997 sampai 1998. Pada periode ini rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 rupiah setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru. Namun, pada tahun 1997, krisis nilai tukar bergeser menjadi krisis perbankan. Kesulitan keuangan yang makin parah memaksa sebagian besar barik swasta nasional meminjam ke bank lain. Pinjaman antar bank ini kebanyakan tidak berbayar saat jatuh tempo.
maka bank pemberi pinjaman ikut kesulitan likuiditas atau efek domino. Pasar uang antar bank terancam runtuh. Periode ke-6, berbenah pasca krisis 1999 sampai 2004. Pada periode ini, kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tujuan kehadirannya menjadi tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. BI juga kembali menjalankan tugas tradisional Bank Sentral, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Periode ke-7, fokus ulang peran BI, tahun 2004 sampai 2011. Pada periode ini, adanya penyempurnaan fungsi the lender of the last resort, Bank Sentral merupakan pinjaman yang diberikan Bank Sentral kepada industri perbankan manakala mereka mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensis tetap merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Hai guys, sekian dari vlog kami. Terima kasih sudah menonton. Stay tune di vlog selanjutnya. Bye-bye.